sopirnya itu berjalannya itu di atas jurang. Lihatnya kernetnya lah, tapi sopirnya itu padahal jalan setapak mau masuk ke dalam masjid. Saya cuma diem, kayak saya udah tahu kan dia masuk ke alam goib. Di situ kan ada masjid pintu utama gitu. Piringnya itu, tempatnya makannya itu bukan katanya piring, padahal godong jati kayak gini. Ininya cacing, dia makan lap sekali katanya lele katanya. Saya kan kasihan, masalahnya saya lihat. Kalau nggak lihat mungkin nggak tahu nasibnya orang itu kan kasihan. Saya kedur 3 kali, dia keluar dari dunia itu. Terbukalah pintu yang sebenarnya di alas. Dia mencari jalan pintas, pesugihan di monyet itu. Nah dia pulang masuk ke kamar, nggak taunya di kamar itu sudah ada monyetnya. Setiap lemari dibuka ada uang. Layar kan dibuka ada uang lagi. Seorang warga Alas Roban yang didatangi oleh warga goib berwujud macan penunggu hutan yang meminta dirinya untuk menjadi juru kunci wilayah Alas Roban, membuat dirinya harus melakukan perjalanan untuk mencari wasilah diri. Fenomena mistis muncul, adanya masjid megah alam goib, petilasan wali Allah, kampung tuyul, hingga warung goib yang sering menyesatkan para sopir. Semua itu harus dilalui oleh Mbah Seti. Selamat malam Mbah Seti. Selamat malam Mang. Mbah Seti, terima kasih atas kesediaannya mau berkisah di Malam Mencekam nih. Mbah Seti ini adalah seorang ahli spiritual di daerah Alas Roban ya. Roban. Ya. Ini tampaknya masih belum begitu tua, tapi kok udah disebut Mbah, ini gimana nih Mbah Seti? Ya gini ya Mang. Ceritanya kan aku kan udah punya cucu. Jadi orang-orang tuh manggilnya daripada Mas kok masih muda tapi udah punya cucu dibilang Mbah gitu. Jadi yang loh. lain ikut-ikutan ya. Ya yang lain jadi ikut-ikutan panggil Mbah gitu. Tapi saya dengar Mbah Seti ini juga ahli spiritual, sering mengobati warga-warga dari Alas Roban juga dari luar daerah sini ya. Iya. Nanti kita dengar kisahnya lah. Ya. Siapa itu Mbah Seti ya? Saya agak bingung nih namanya Seti atau Seti gitu. Iya. Mbah, kesibukan hari-hari apa Mbah? Kalau aku sih kesibukannya sehari-hari bekerja di PTP, karyawan PT PN 9. Tapi di sisi lain kan orang kan sering minta tolong lah, padahal aku sendiri kan masih orang bodoh. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu mungkin Allah yang menuntun saya. Dengan begitu akhirnya ada yang percaya gitu. Ya, tahan dulu ceritanya. Ya. Jadi Mbah sebelum berkisah ada kenang-kenangan dulu dari Malam Mencekam. Iya. Mana nih? Nah ini buat Ini. Terima kasih. Nanti dipakai ya Mbak ya? Ya terima kasih ya. Ya buat jalan-jalan. Oke. Taruh sini ya. Ya silakan dititipin dulu. Oh Mas. ya, monggo Mas. Nanti ya, terima boleh kasih. diambil, ya. Mbah, kita ini kan berada di Alas Roban nih. Ya, Alas Roban. Tepatnya di pinggir jalan Alas Roban yang kedua ya, Mbah. Ya, yang kedua. Jadi di hutan jati. Hutan jati. Mbah, bisa merasakan apa nih di tempat syuting kita kali ini nih? Apa yang Mbah rasakan? Ada kehadiran apa di sini, Mbah? Wah, yang di sini tuh ibarat dibilang katanya kok nggak minta izin mau bermain kayak gini. Oh dia ngomong tadi. Iya bilang kayak gitu. Ngapain tempat aku diacak-acak kayak gini? Saya bilang maaf itu bukan orang sini. Makanya kalau bukan orang sini harus salam dulu kayak gitu. Ya mohon maaf ya saya bilang. Yang di sana itu loh. Yang di sana itu yang nggak terima. Yang rambutnya panjang, matanya besar itu. Dia sudah lihat dari tadi di sini. Saya mau minta maaf yang sebenarnya bila ada kegiatan kayak gini, bila yang penghuni sini terganggu, saya bilang gitu. Ya. Jadi yang ada di sini sudah berinteraksi dan ya sudah bicara dari ke tadi Mbak, udah tapi berinteraksi lah. minta maaf ya. Ya. Akhirnya
sudah nggak ada? Ya mungkin sudah aman lah, aman untuk semua aman. Oke, Sobat MM, jadi Mbah ini bukanlah orang yang bisa dikatakan sembarangan di daerah Alas Roban ini. Beliau itu mempunyai silsilah yang nanti akan dikisahkan ya. Baik, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbah Seti. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mbah Seti. Ini Mang, saya menceritakan jati diri saya dulu ya, tentang diri aku sendiri. Dulunya tuh aku orang bejat, orang yang ibarat tuh orang yang nggak karuan lah. Di tahun 2010, di tahun 2010 tuh aku orangnya sering judi, mabuk-mabukan, main perempuan. Sempat aku dimarahin kedua orang tua aku. Kamu sudah punya istri, punya anak, tingkah lakumu dirubah kayak gitu. Mungkin Allah kan belum mengendaki, mungkin Allah belum ngasih ridho aku untuk berbuat yang lurus, yang baik. Mungkin masih belum puas dengan kehidupan kemeloran yang masih muda. Lalu saya berpikir, saya sehari-harinya kan cari kayu bakar. Nah sore pas habis pulang kerja, buat judi nggak ada, buat mabuk nggak ada. Mendingan aku cari kayu bakar. Lalu aku naik ke Alas Roban. Kata orang-orang katanya Alas Roban. Itu sebenarnya kan bukan Alas Roban, itu Poncowati. Yang mengatain Alas Roban itu hanya sekedar orang supir-supir. Kalau orang penghuni sini namanya Poncowati. Oh, nama aslinya ini? Aslinya Poncowati. Sebelum Alas Roban itu ya? Wati itu perempuan. Yang di bawah pohon beringin itu kan ada sendang buat pemandian putri. Kalau di dulu kan putri namanya yang mandi di situ. Nah, lalu saya naik ke situ mencari kayu bakar. Nggak taunya saya di situ tengok ada waluh. Itu Mang, waluh tuh kalau di bahasa itu apa? Buah labu. Nah, buah lembu itu. Labu. Nah, di situ pas ada orang yang benerin pengairan air. Lalu saya bilang, "Pak, itu ada buah labu." "Mana ti?" "Itu batu," katanya. Enggak, itu kalau saya bilang waluh kunti kan. Jadi saya enggak ambil, katanya. Buat apa? Saya pulang, habis cari kayu bakar udah dapat, saya pulang. Saya bilang sama bapak sama ibu. Sama bapak sama ibu dibilangin saya, "Kok enggak diambil? Itu bukan waluh kunti, itu emas," katanya. Saya kan orang bodoh, nggak tahu kan, masih muda kan. Lah saya kembali lagi ke situ. Habis kembali lagi ke situ, saya tengok udah nggak ada. Udah nggak ada lembunya itu. Saya pulang lagi, saya bilang sama bapak sama ibu, "Pak, Ibu, lembunya udah nggak ada," gitu. Lah habis itu kan kayu saya jual. Habis jual saya pergi. Uangnya buat istri dan anak kamu gini. Buat main gini. "Kamu sudah tua, sadar nak, sadar gini. Kamu mau tobat kapan?" kayak gitu. Habis itu saya main ke situ. Ya sempat main tapi belum selesai. Hati aku terkerentek, mau pingin mandi ke sendang. Namanya yang di sini namanya Sendang Bulung. Sendang Bulung itu pintu pertama masuk ke pintu goib Alas Roban. Alas Roban tuh ada goibnya, ada penunggunya 2. Nah saya masuk situ, saya mandi situ, nggak taunya saya kayak kena hidayah. Itu padahal bukan jamnya sholat kan. Saya habis itu sholat. Saya pas sholat itu, tapi saya sempat habis salam, saya nengok ada orang besar putih pakai sorban. Saya salamin aja, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," katanya gitu. "Kamu pulang nak."
saya disuruh pulang. Nggak taunya saya habis pulang, saya melihat kedua orang tua saya lalu menangis. Habis itu kerentek hati saya. Kenapa Mbah, ada kesedihan di hati Abah? Saya teringat dengan kata-kata bapak saya. Beliau berkata apa Mbah? Dia bersyukur dan alhamdulillah katanya saya sudah sadar gitu. Padahal saya dari situ saya nggak tahu apa-apa. Karena saya untuk bilangnya jihad. Bapak Ibu, saya minta izin, saya mau jihad. Kamu izin dulu sama istri kamu, boleh nggak kamu jihad? Gitu. Saya izin sama istri saya dan anak saya. Habis itu Bang, dengan berjalannya waktu, saya berjalan dengan seizin Allah. Saya minta digerakkan kaki saya, entah kemana arah kaki saya melangkah. Akhirnya saya menemukan seorang guru ke arah barat. Habis itu saya di sana dipelajarin hampir 4 tahun lah, kurang lebihnya 4 tahun. Terima kasih Bang. Kurang lebihnya 4 tahun. Habis itu saya di sana digembleng kayak gini. Udah, kamu sudah selesai belajarnya, lalu kamu pulang. Aku pulang. Langsung aku nemu kedua orang tua aku dan istri dan kedua anak aku. Gak taunya dengan berjalannya waktu itu, entah dengan angin apa, tiba-tiba kakek saya datang. Nak, mumpung kakek masih hidup, kamu mau nggak jadi juru kunci Poncowati? Nggak mau Mbah, aku mau mencari jati diri aku dulu. Saya bilang kayak gitu. Ndak, kamu sudah sampai ke jati diri kamu, udah ketemu? Ndak, belum sepenuhnya Mbah. Oh ya udah, sampai kapan kamu mau kayak gitu? Ntar kalau udah waktunya mungkin aku mau Mbah kayak gitu. Habis itu kan perjalanan aku kan mencari jati diri kan belum selesai. Aku berjalan lagi mencari ridho sama kedua orang tua dan anak istri. Dikasih ridho, saya berjalan lagi. Berjalan tahun 2017 saya pulang lagi. Simbah sudah nggak ada. Lalu bapak sama ibu bilang mendapat amanah dari kakek. Katanya saya disuruh nerusin menjadi juru kunci Alas Roban. Saya tetap kekeh nggak mau. Tapi kalau ada orang yang mau minta mau apa di situ, saya bisa kayak gitu doang. Tapi saya kalau minta dibilangin juru kunci, saya nggak mau. Saya bilang sama orang-orang kayak gitu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya masuk ke dunia lain. Pintu pertama dengan bertemu dengan Kanjeng Ratu. Itu lokasinya pintu pertama di sebelah mana Mbah? Pas bulungan pas aku sholat. Itu di situ ada wadas, namanya wadas tumpeng. Wadasnya tuh tumpuk 3. Wadas itu apa Mbah ya? Batu yang batunya itu kelipatannya 3. 1, 2, 3. Itu mempunyai motif sendiri-sendiri. Habis itu saya salam di situ, nguring-nguring di situ. Ada seekor harimau. Di situ saya salamin.
Assalamualaikum. Herannya itu loh, macanya tuh bisa salam juga. Dia menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini yang saya cari, katanya harimau. Saya disuruh nguri-nguri, disuruh mengelola yang ada kop waduk wadah Alas Roban. Tapi saya tetap kekeh nggak mau. Akhirnya ada seorang pengunjung, entah itu dari mana, mobil mewah datang ke situ. Bilang, "Dik, saya mau tanya, juru kunci sini mana?" "Udah meninggal." Saya bilang gitu. "Lah siapa itu?" "Kakak saya." "Lah penerusnya siapa?" "Penerusnya nggak ada." Saya bilang, "Lah situ mau ngapain?" "Saya mau ambil emas, mau ambil barang." "Kok semudah itu?" bilangnya kayak gitu saya. "Biasanya kalau yang mau ambil barang di situ ada sesajinya." "Oh siap, saya siap, sesaji apapun saya siap." Tapi yang datang mobil itu ada spiritualnya juga. Dia bilang, "Situ spiritualnya ya, juru kuncinya situ ya." "Bukan, saya bukan juru kunci, cuma saya bisa menuntun ke arah dunia yang Anda tuju." Saya bilang kayak gitu. Akhirnya dia ikut sama aku kan. Habis malam kita ritual bersama, akhirnya masuk ke dalam goib, pintu goib pertama. Di situ sudah disambut dengan klonengan-klonengan lagu Jawa dari Kanjeng Ratu. Dia untuk dipersilahkan, tujuannya mau apa. Dia akhirnya mau menuruti semua persyaratannya. Dia akhirnya sukseslah dalam jangkau 1 malam. Akhirnya menyebar suara itu keluar. Menyebar Itu, suara itu. maaf, kekayaan, mencari kekayaan. Ya, mencari kekayaan. Itu pintu pertama, jalurnya banyak. Yang satu mencari kekayaan, kan ada 4. Di situ ada 4. Yang satunya minta gaman. Dia minta kujang punya Prabu Siliwangi. Dikasih juga. Kujangnya dikasih juga. Entah itu yang asli atau bukan, yang nggak tahu kan. Yang penting ada di situ. Dia keluar, persyaratannya sudah dipenuhi. Yang satunya lagi minta emas 1 peti. Dalam 1 malam 4 bisa keluar semua. Akhirnya dia pulang, tapi rumah aku nggak saya beritahu mana rumahnya. Yang penting aku seringnya tiap harinya jalannya ke Alas Roban. Dengan berjalannya waktu, besoknya saya ke situ lagi kan, bersih-bersih batu itu kan. Ada mobil dari bawah mau ke atas. Mobil itu nggak kasih salam. Kalau mobil salamnya kan pakai klakson kan, tetet gitu. Dia enggak. Akhirnya dia nggak bisa berjalan mobil itu. Saya samperin. "Ya apa Cak?" kayak bilang gitu. "Ya apa Cak?" Kan orang Jawa Timur kan katanya ya apa Cak, kalau ada apa Pak gitu. "Beh, gak apa iki, mobil gak iso mlaku," katanya gitu. Dia bilang, "Kenapa mobilnya gak bisa jalan?" gitu. Habis itu saya bilang, "Cak, tadi situ pas masuk dalam Alas Roban, hutan Alas Roban ini kasih kode enggak?" Gini. "Lah kode gimana?" "Lah situ kalau mau masuk ke rumah orang pakai salam atau enggak?" Ini. "Oh iya Mas, lupa." "Lah itu makanya, kelupaan itu dari kita sendiri Bang." Saya bilang gitu. "Lah gimana?" "Klakson." Ini. Saya bilang gitu, "Klakson berapa kali terserah, yang penting klakson." Situ kan sudah berhenti di sini kan. "Coba tuh ntar dilihat ringinan itu di pohon beringin, coba kamu klakson ya." Saya bilang kayak gitu. Dia klakson. Akhirnya kan sudah saya samperin, saya coba mobilnya bisa bunyi sendiri kan. "Terima kasih Mas," kayak gitu. Alhamdulillah sudah berjalan sendiri, udah bunyi, tinggal kita naik lagi. Pas begitu dia tetet 3 kali, supir itu katanya dengar suara azan.
Tapi kernet nggak terdengar itu ada suara adzan. Lalu nyamperin aku lagi Bang, nyamperin aku lagi, Mas, kok ada masjidnya megah sekali? Iya, saya bilang gitu. Saya nggak bilang yang gini-gini kan. Yang kernetnya cuma diem aja ini. Cuma bilang, Cak mau kemana? Mau sholat, ayo sholat. Sholat mana nih hutan? Ini pohon beringin, masa ada masjid di sini? Ada gitu, bilang kayak gitu. Saya cuma diem aja kan. Nah habis itu lah kernetnya itu takutnya sama sopirnya itu berjalannya itu di atas jurang. Lihatnya kernetnya lah, tapi sopirnya itu padahal jalan setapak mau masuk ke dalam masjid. Saya cuma diem, kayak saya udah tahu kan dia masuk ke alam goib. Di situ kan ada masjid pintu utama gitu. Habis salam dia sholat, dia nyamperin aku lagi, makasih Mas, ya hati-hati Bang, saya bilang udah hati-hati ya sampai tujuan, amin, klakson lagi jangan lupa, ya salam. Dia sudah berhenti. Nah habis itu sekitar tahun 2017 ceritanya, aku pas di tikungan yang atasnya beringin itu dulunya mau diperlebar, jalan tuh mau diperlebar, tapi yang penunggu yang pas di tikungan itu nggak mau. Dia udah dipanggilin spiritual ini dan itu kan minta pesyaratnya itu seekor ikan jumlahnya 1000. Ya nggak tahu, yang penting ikan jumlahnya, tapi 1000 harus hidup di situ. Baru kan agak monyol itu bisa digempur sama bego. Bego yang mau jalan ke situ pun pada rusak semua, nggak bisa berjalan. Saya sudah samperin, Bang, di sini nggak bisa dilebarin kalau persyaratannya ini nggak dipenuhin. Caranya gimana ini Bang? Ini mau di proyek dari entah mana ya, mau diperlebar, nggak mau bikin jalan yang tol yang baru sana itu terlalu ribet, pembebasannya tanah terlalu banyak katanya, mendingan sini yang diperlebar gitu. Akhirnya persyaratannya itu nggak kesampai kan, nggak kesampai. 1 minggu yang akan datang, tah timnya siapa itu datang, benar atau enggak untuk menguak jalur situ, katanya gitu. Akhirnya dari warga ada yang lihat, Mas kalau mau menyentuh batu yang monyol itu tanya dulu sama juru kuncinya sini, mana orangnya, suruh sini, saya datang. Saya bilang assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada apa Mas? Apa benar di sini gini? Iya ini. Coba, saya masih nggak percaya kalau kayak gitu. Nih, katanya situ orang pintar, situ spiritual. Maka bukalah mata batin Bapak. Saya bilang gitu, biar tahu. Buka terbuka, dia lari terbirit-birit. Katanya dia, saya tanya, dia melihat seekor ular tapi tanpa kepala, tanpa ekor. Gitu. Akhirnya dia pulang sama tim, tapi masih penasaran juga orang itu, yang spiritnya itu masih penasaran juga. Satu harinya datang lagi, ngamperin aku lagi. Nggak taunya tim yang satunya malah hilang. Yang nggak percaya, yang ibarat kita masuk ke rumah orang kan harus salam kan. Dia nggak percaya seperti gituan, seperti meremehkan alas roban gitu. Apa benar sih alas roban segitunya meritnya daripada hutan-hutan yang lain? Dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia percaya. Tim yang satunya, temannya yang satu hilang. Akhirnya saya minta izin
dengan penghuni situ, ndak taunya dia di mana. Di Temangsang kalau disamperin di atas pohon beringin, di atas. Dia di atas. Akhirnya baru teman-temannya percaya. Lah ambilnya tuh gimana? Mau turunnya tuh yang susah. Masalahnya di atas. Masa kita mau ambil keren kayak gitu? Siapa yang bisa manjat? Saya bisa. Tak ambilin kan. Masalahnya dia di atas tuh diikat. Enggak cuma duduk, diikat. Gitu. Lah lepasnya ikatan itu kan kita harus mempunyai syarat. Lah itu akhirnya dengan waktunya berjalannya waktu, ini terlepas. Akhirnya tim yang satunya itu percaya. Begitu mistos sekali ya, luar biasa yang namanya alas roban. Ya berjalannya waktu gitu Mang. Tahun 2019 saya akan berjalan lagi terus, saya kan kehidupannya kan di situ. Ya akhirnya tahun 2019 saya berjalan ke situ, saya menemukan yang namanya kampung lagi di situ. Aneh saya di situ menemukan kampung, masa di sini ada kampung kayak gitu. Saya bersilah di situ, salam, menemukan tapi kampungnya itu bukan orang dewasa. Kampungnya dihuni sama anak kecil-kecil semua. Nggak pakai baju lagi. Matanya pada melotot, hitam katanya. Saya di situ saya samperin malah pada ngeludain. Udah pada ngeludain, saya diemin aja. Saya bilang, "Kamu anaknya siapa?" Dia bilang, "Ngapa tanya-tanya?" Saya bilang lagi, "Kamu anak siapa? Ngapa kamu tanya-tanya?" Bilangnya gitu, "Kamu tanya-tanya," sambil berguru-guru gitu. Oh, sejenis kayak tuyul ya namanya ya, ya tuyul kan. Nah itu di situ ada khusus kampung tuyul ada di situ. Di belah mana lokasinya, sebelah mana? Lokasinya pas dari tikungan yang orang tim yang tadi itu yang mau ambil batu, yang untuk pelebaran ada yang minta ikan 1000, atasnya lagi kalau tikungan saya kurang paham tikungan berapa, atasnya lagi itu. Dekat Beringin Putih itu. Kalau Beringin Putih kan sini, itu kan Beringin. Anggrung kata-kata orang setempat. Karena buahnya itu bukan kecil-kecil, besar-besar segini, anggrung katanya. Itu ada di situ tempat anak kecil-kecil. Itu paling jel sekali, sering mobil kecelakaan, tragedi. Sering terjadi katanya pada anak main di jalan raya atau gimana itu, padahal dia lalu kan banting setir, bawahnya kan jurang. Yang anehnya di situ kalau masuk ke jurang kebanyakan supir itu pasti selamat, nggak terjadi apa-apa, luka pun nggak terjadi, nggak ada yang lecet pun, anehnya kayak gitu. Nah hampir itu saya berjalan lagi, telusuri lagi, menembus lagi yang namanya PKI Pitu, pembantaian penjajah Romusa dulu. Itu kan jalan dulu kan yang dibuat kan zaman Belanda kan, itu kan dibantai di situ, dikubur di situ, jenazahnya masih ada sampai sekarang. Saya kasih tengar buah salak 2, masih ada sampai sekarang. Mungkin kalau Mang penglihatan tahu di situ pasti ada. Lihat, tersiksa dia di situ, dicambukin, di apa. Masih sekarang dia masih bekerja, dia masih bikin jalan goib lain untuk menyesatkan sopir-sopir yang melintas di jalur alas roban. Lalu ke atas lagi, di situ ada tempat juga seperti banyak monyet.
atas lagi, sama yang di bawah, monyet. Pas suatu saat ada seorang datang ke situ, nggak taunya entah ngapain, akan nggak tahu kan. Di situ orang itu datang sambil bawa makanan sih. Dia berbicara sama monyet yang satu itu. Dia berbicara gini-gini, blak 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 blak, katanya minta pesugihan sama monyet itu. Akhirnya dia untuk disuruh, mungkin dia di situ disuruh semedi lah, untuk tirakat di situ disuruh monyet kan. Satu malam dia mungkin mendapatkan hidayah dari monyet itu, disuruh pulang. Disuruh pulang, saya habis pulang tapi dia menemui dulu aku. Saya, Mbah, Mas, saya mau pulang dulu. Makasih ya, makasih. Makasih apanya? Saya sudah dikasih pemeliharaan kamu. Saya mau bawa pulang ya. Ya, saya bilang gitu. Ya, bawa pulang. Dia sudah bilang, digendong kan, digendong gini. Tapi enggak taunya jarak 10 menit apa-apa. Hilang yang digendong itu, yang digendong udah hilang. Mbah, kau nggak ada? Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, sudah pulang aja. Dia dari rumah berjalan kaki karena dia seorang pengusaha yang bangkrut. Dia seorang pengusaha yang bangkrut, istri diambil orang, anaknya pada semua, udah bangkrut lah, total bangkrut. Dia mencari jalan pintas, pesugihan di monyet itu. Nah, dia pulang masuk ke kamar, nggak taunya di kamar itu sudah ada monyetnya. Yang uangnya itu yang luar biasa di atas kasur. Setiap lemari dibuka ada uang. Layarkan dibuka ada uang lagi. Saat itu dia pulih kembali kan. Pulih kembali, bilang sama temannya ke sini. Mencari nama saya. Orang yang di Alas Roban kan sering ada orang yang minta-minta. Yang ngatur jalan itulah, yang ngatur jalan itu. Mas mau tanya, juru kuncinya Alas Roban mana? Yang namanya Mbah Seti, katanya gitu. Oh, dia orangnya nggak menetap, sering jalan-jalan. Mas, katanya di sini ada pesugihan monyet. Orang setempat malah pada nggak tahu. Oh, saya kurang paham, kurang tahu. Saya coba tanya aja Mbah Seti. Lah, Mbah Setinya kemana? Saya juga tahu orangnya nggak pernah di rumah sih, sering jalan terus. Mungkin akhirnya ridhonya orang itu, dia ketemu sama aku, tapi aku masih mencari kayu bakar. Karena setiap harinya kan aku mencari kayu bakar. Dia bilang kayak dengan kayak gini bla 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 bla. Akhirnya saya nggak mau. Ibarat saya menjerumuskan orang itu ke jalur yang sesat. Lalu saya disuruh orang itu, saya dapat itu tak suruh mandi. Ke sendang situ Bulungan itu, suruh mandi. Habis mandi saya ajak ke rumah. Tak suruh sholat, pikiran, tawasulan dan sebagainya kan. Saya suruh pulang. Dia akhirnya malam menangis, merintih, besoknya ketemu aku lagi. Alhamdulillah Mbah, kayak gitu. Saya sudah menemukan jalur saya yang luar biasa. Terima kasih Mbah. Akhirnya dia sukses juga juragan mie ayam. Itu. Akhirnya dia sukses dengan ridhonya Allah. Saya kasih tawasulan, pikiran gitu. Akhirnya dia sukses. Akhirnya saya berjalan lagi kan. Sampai KM 13. Pasar Goib. Itu benar ada itu. KM 13 itu sebenarnya ada, sampai sekarang pun ada. Itu namanya pasar yang dinamakan kopi, pasar kopi. Kopi, minuman kopi. Pasar Goib kopi, tapi khusus kopi. Kopi apa aja pun ada di situ. Penjualannya tuh nggak ada yang laki, perempuan semua, nggak ada yang jelek, cantik semua. Pakainya seksi semua, baunya wangi semua. Saya telusuri di situ kan pasar Goib yang KM 13 jualan kopi.
nggak siang nggak malam emang ada. Saya sempet di situ yang jualan 3. Mas, jangan diganggu ya jualan saya. Dia bilang gitu. Enggak Mbak, apa benar di sini ada yang namanya pasar gini. Oh, jangan kayak gitu Mas. Di sini nggak ada, jangan bohong kayak yang bilang. Ya. Coba dong wujudin wujud asli kamu. Saya bilang gitu kan. Dia diwujudin. Ya, katanya juga itu serenggi. Yang jualan serenggi. Tahu nggak serenggi itu? Apa itu Mbah? Serenggi itu bidadari yang dari babi. Babi yang kok gitu loh, babi. Itu menwujudkan jadi orang, itu sebenarnya serenggi. Jadi kan yang jualan itu serenggi, bidadari sering menyesatkan orang. Sering terjadi supir-supir yang Surabayanya itu kan dia kan nggak tahu alur sini, apalagi yang masih supir masih baru, belum alur tahu jalur Alas Roban. Sering bilang sama orang, sama warung sebelah yang disuruh Dedi itu kan, Mbak, kopi ini. Ya Bang ini. Tadi di warung sana kopinya enak sekali, orangnya cantik. Di mana? Tuh di tengah alas tuh yang ada warung biru katanya, warung biru gitu. Katanya kan di situ kan terkenyanya kan warung biru. Yang mana ini? Orang situ kan nggak tahu. Ada Mbak. Ah nggak ada. Lah besoknya lagi sehabis pulang dari Jakarta, dia nyamperin di situ udah nggak ada. Alas jati semua sama brak perhutani itu. Aneh kan, dia langsung turun ke bawah. Turun bab, tanya sama warung. Ya alhamdulillah Pak, jenengan masih diselamat kewarasan, bisa keluar dari dunia goib itu. Tahun berapa itu Mbah? Kalau itu sekitar tahun 2012-2013. Habis berjalannya waktu ada lagi supir lagi. Itu malah bukan orang jauh, orang dekat. Orang Kaliwungu. Padahal orang Kaliwungu itu kan sudah jalurnya sering keluar masuk Alas Roban. Dia pengangkut ambil ayam potong. Setor ke pabrik Weleri, padahal dekat Weleri, kota Weleri. Ambilnya Selimpung gitu. KM 15 itu dia masuk ke KM 15. Di situ katanya ada Lamongan. Nah, soto Lamongan tuh soto katanya. Dia bilang, "Wih, ada warung baru katanya. Yang jualan cantik-cantik, ada 3, ada 4 gitu. Jejer kan, Lamongan itu kan jejer-jejer gitu." Dia berhenti di situ. Sekitar hampir 11:30. Ya, 11:30 malam itu. Aku pulang dari Sakura, habis mandi dari Sakura. Aku kalau habis mandi dari Sakura kan aku langsung ke makom, ke Mbah Subuh, ke Eyang. Saya bilang, saya akan lihat. Astagfirullahaladzim, orang itu tersesat. Semoga dia cepat lepas dari dunia itu, biar cepat keluar. Masalahnya jamnya di luar sini sama yang jamnya di goib kan berbeda. Lebih lama di sini, dekat di sana. Kalau di goib 1 jam tuh, kalau di sini hampir ada 24 jam. Lebih lama di sini gitu. Akhirnya saya kan nggak tahan, kasihan. Saya injak aja tanya itu 3 kali. Akhirnya dia sadar. Katanya masih megang apa itu lele, yang dipegang itu bukan lele itu. Cacing katanya. Cacing yang uget-uget itu. Piringnya itu, tempatnya makannya itu bukan katanya piring, padahal godong jati kayak gini. Ininya cacing. Dia makan lap sekali katanya lele katanya. Saya kan kasihan, masalahnya saya lihat. Kalau nggak lihat mungkin nggak tahu nasibnya orang itu kan, kasihan. Saya kedur 3 kali,
dia keluar dari dunia itu. Terbukalah pintu yang sebenarnya di alas, tapi alhamdulillah dia masih di jalur pantura, masih di aspal, nggak ke jalur yang jurang. Akhirnya dia sadar, saya ambil air yang di belakang mobil, katanya kan ada ambil air buat apa itu, kalau buat isi radiator, dia suruh wudhuan. Akhirnya dia istighfar, astagfirullah, terima kasih mas sudah sadarin ini, buat pengalaman katanya. Besok lagi dia nggak mau berani lewat jalur Alas Roban, dia sekarang mintanya jalur yang sana, yang cor, jalan cor itu. Akhirnya minta jalan cor. Akhirnya berjalan waktu, ya aku berbuat tualang lagi. Akhirnya sekarang aku di rumah mengurus yang dulunya saya terhembat, termenti, yang dari penurun Mbah Wali Subuh saya diterusin sampai sekarang ini. Tapi saya kalau dibilang dari juru kunci, dari Eyang Syekh Abdul Romim Beki atau yang disebut Mbah Wali Subuh, saya nggak mau. Saya mintanya ngurus nguri-nguri untuk mengelola biar nggak terbengkalai, biar tahu kalau di sini ada petilasan Eyang Mbah Wali Subuh. Panjangnya berapa kilometer kalau jalan yang ini, Mbah? Panjangnya kurang paham. Nggak terlalu jauh sebenarnya, Mbah ya? Enggak terlalu jauh, cuma kan jalannya berliku-liku. Nah disitulah tempat-tempat goib itu, Mbah ya? Setiap minimal 10 meter, 15 meter goib semua, ada penghuninya semua. Dari pintu pertama sampai akhir ada semua. Kalau pintunya kan cuma satu sini, cuma kan penempatannya aku nggak boleh menyebutin. Ya, itu berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Yang tadi kan dari sini kan Badas Tenong, Ringin, ikan itu yang ada yang apa itu namanya, yang tuyul-tuyul itu, yang banyak lah. Wujudnya juga berbeda-beda. Beda-beda, wujudnya yang serem-serem sekali. Yang lebih parahnya tuh, yang paling serem tuh sebenarnya itu yang pas pintu masuk, sebenarnya yang pintu masuk yang luar biasa itu penghuninya. Itu penghuninya hampir semua makhluk astral, makhluk gaib luar biasa ada di situ semua. Makanya di situ kalau supir tersesat pas berjalan, dia itu kan sebenarnya dialihkan sama yang pintu pertama. Mungkin dari suluk salamnya kurang atau gimana, atau namanya supir kan kita nggak tahu kan, katanya supir sering mampir kan, badan kita kan masih kotor kan, dia belum jinabat atau gimana kan kita nggak tahu kan. Yang di sisi lain kan pintu pertama yang mau kedua itu kan tempatnya para wali. Yang di Sendang itu kan tempatnya para wali. Itu ada batu tempat semedi. Habis sebelahnya dari masjid itu ada gubuk, ada sendangnya itu kan ada batu. Ada batu besar gede, itu tempat semedinya para wali. Itu ada fotonya. Bisa di difoto, situ kan ada pohon. Bisa difoto ya, Mbak? Bisa, nggak apa-apa, ntar saya izinin. Kalau situ ngambil tanpa sepengetahuan aku nggak mau tahu. Masalahnya kemarin live streaming dari Semarang yang orang Cina, suami istri atau nggak tahu orangnya orang bahasa Cina. Tanpa seizin aku bawa tombak kuning. Katanya seperti Sunan Kalijaga lah, mau diceplokan gini. Nggak taunya dia nggak bisa lepas. Dia hampir kaku, hampir ada 5 jam. Yang satunya nggak bisa nolongin. Yang pas untuk duduknya para wali itu semedi. Itu sebenarnya bukan akar. Itu kan ada pohon. Sebenarnya ada pohon besar. Itu ada akar yang itu sebenarnya bukan akar. Itu ular. Sebenarnya ular. Untuk menjaga para wali yang tadi sedang semedi. Untuk menjaga, untuk melindungi. Mungkin ntar kita ke sana sama-sama. Kita mau di sana, itu luar biasa yang di sana.
Boleh diambil gambarnya Mbah? Boleh, ntar saya antar, boleh. Boleh diambil gambarnya, boleh. Habis itu kan di sebelah kiri dari pohon beringin, di situ ada gua. Itu yang bikin kan nenek moyang kita kan, di situ ada gua. Jumlahnya itu ada 13. Orang bilangnya ada 12, tapi aku sendiri itu yang 13. Yang satunya tuh khusus ritual zaman dulu buat para wali yang dia bersembunyi di situ. Yang dicari orang Belanda tuh yang satu itu yang dia bersembunyi di gua satu itu yang namanya gua 7, nomor 7. Dia bersembunyi. Kalau gua Belanda yang sebenarnya tuh di lereng pinggir sungai semua. Lereng pinggir semua, tapi yang satu enggak. Yang satu ada sejenis, ada bukitan gini, tapi dia ambil sedikit. Kalau dilihat dari depan cuma segini, kepala nggak masuk, mustahil. Tapi kalau kita sudah salah menggunakan bahasa makrifat, kita masuk ke situ, gedur 3 kali, satu badan pun kita berdiri nggak nyundul. Di situ ada tempat air keramatnya juga ada, namanya Sumur Pitu. Peninggalan para wali yang sembunyi di situ dicari oleh penjajah. Dia bersembunyi di situ hampir beribu tahun lah. Dia bikin gua dengan alas adanya yang menembus dari jalur Dengles. Gua itu sebenarnya dari pohon beringin tembus. Cuma hampir ada berapa tahun akhirnya dia runtuh ke bawah. Sekarang sudah rata. Mungkin hanya sekedar 5 meter atau 3 meter yang bisa kita lalui, kita masukin. Besok kita Kalang Buana ke sana. Lebih bagusnya itu benar-benar nyata temenan, nyata benar nyata. Dan adanya buktinya, kisah nyatanya. Mungkin kalau Allah mengendaki sejenis barang apapun yang di gua itu kita bisa diwujudkan. Wujud ada di situ. Harimau wujud, kidang wujud, ular wujud, wujud semua. Kalau memang Allah mengendaki, kalau kita silaturahminya baik-baik, hanya sekedar mengetahui, kisah dikasih tahu. Yang penting hati kita bersih di situ, nggak aneh-aneh, nggak yang ini dan itu, nggak mengambil barang yang di situ. Kita pasti dikasih tahu peninggalan Belanda yang luar biasa, yang adanya di Alas Roban. Kata orang luar sebenarnya itu adalah Poncowati. Ponco itu 5, Wati itu perempuan, yang pentempatnya di Sendang pintu pertama, yang buat bidadari mandi di situ sampai sekarang. Mbah, keangkerannya itu masih berlaku sampai saat ini? Keangkerannya masih berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang tetap masih sekarang. Lebih ganas lagi. Sekarang malah lebih ganas. Lebih ganas lagi. Masalahnya dia masih ganas lagi. Yang penghuni dari KNTB itu larinya pada sini semua. Spiritual yang penggemburan tanah yang di sana, yang mungkin nggak bisa dilalui sama alat berat, akhirnya kan dipindah ditempatkan di Alas Roban. Maaf, KNTB itu apa Mbak? Jalur KNTB yang baru itu loh, yang baru, yang jauh dari Pasar Plelen arah ke Pelabuhan Maunsaru, yang perapatan jalan baru itu yang namanya kan jalur KNTB. Ya, jalur KNTB yang kemarin ada laka itu. Kemarin kan ada laka di KNTB itu, sepeda motor sama Grand Max itu juga jadi pertanyaan itu, jadi korban satu. Kenapa Mbah selalu yang diganggu itu para supir ya Mbah ya, kebanyakannya? Jarang orang umum lah begitu. Lah itu makanya masalahnya kan supir itu amit sewi ya, amit ini. Biasanya kan supir itu mungkin hati kita udah kotor begitu, habis ngapain berzina atau apa, mungkin belum mandi. Orang yang pasti dikecelakaan pasti orang yang kayak gituan. Tapi kalau orang yang kayak gituan pasti aman-aman aja. Seumpama terjadi itu terjadi laka normal, mungkin remblong itu normal.
standar. Tapi kalau disesatkan ke dunia lain, hampir masuk jurang katanya. Di situ ada warung, kita banting setir ke kiri. Contoh yang kemarin itu kan, pas aku pulang dari Sakura sekitar jam 2 atau jam setengah 2, yang mobil oleng masuk ke jurang yang katanya ada pecel lele itu sebenarnya orangnya udah kotor. Saya udah tanyain, itu habis kayak gituan belum mandi. Kebanyakan kalau orang pikirannya kotor, hati kotor, badan sudah nggak bersih, masuk ke alas roban pasti di kayak gitu, pasti disesatkan, dijalurkan ke jurang pasti. Cuma di situ kan nyawa nggak diambil, mungkin hanya sebagian barang. Alhamdulillah nyawa enggak. Ada nggak orang-orang yang hilang Mbah ke alam itu sampai sekarang belum kembali? Ada, masih sekarang ada. Umur sekitar enggak salah umur 12 tahun. Anak-anak ya? Masih anak-anak, dia pun dari pihak keluarga sampai saya tanya sama aku. Dia sebenarnya sudah mau keluar dari situ, tapi yang penunggu di situ nggak mau membebaskan. Masalahnya dia masih belajar untuk mempelajari ajaran hakikat marifat, katanya gitu. Saya juga bingung ajaran apa hakikat marifat. Saya agak-agak biar tahu benar gak ini yang diutus dari, katanya orang bilang jin Islam, jin gini. Itu yang mengislamkan kan manusianya sendiri. Nah, anak itu hampir sekarang sudah ada 5 tahun, 6 tahun. Masih tak cek sampai sekarang, aku masih mantau. Anak itu masih dikiran, dia masih belum khatam dengan 30 juz. Mungkin kalau dia sudah khatam dengan 30 juz, apa yang dia pelajari dengan 4 syariatnya itu, dia mungkin sudah keluar dari dunia itu dengan simbol yang menuju ke Allah, ke insan kamil. Dia baru datang keluar menuju ke kedua orang tuanya. Sempat ketemu nggak Pak? Dia sampai sekarang masih komunikasi dengan aku. Dia malah minta sama aku, berhati-hatilah teman-teman, sama bapak, iya sama Yang ya, sama siapa? Mang, hati-hati Mang, sama teman-teman tim ya Mang yang di alas ruban sini. Walaupun Mang sudah, aku udah tahu dari tim Mang ada spiritualnya, aku sudah tahu. Ini kan di tempat orang lain, bumi ini bukan punya abang. Kita harus ibarat salam amit, kata dia. Oh belum jangan, dia belum, nggak bisa. Ya gitu aja Bang, katanya aku untuk menyampaikan untuk berhati-hatilah. Kalau bisa kita jalur ke sini untuk disuruh mandi dulu, menyucikan diri dulu. Kita ke tempat orang lain atau ke tempat apa, habis ngapain kita harus ke mandi. Lah kita tanya sama tempat sekampung, air keramat mana? Kita mau membersihkan badan dulu, kata dia. Ada 2 pemandian, tergantung dari tim. Aku pun kayak gitu, mau ambil yang mana, apa Sakura atau Sendang, kata dia. Mandi dulu. Terima kasih Dek, ya terima kasih. Ya gitu kata dia. Ya, aku sampai sekarang kedua orang tua pun pasrah sama aku. Mas tolong dibantu ya, situ yang tahu, situ yang bisa melihat dunia yang kayak gituan. Iya Bu, Pak, saya bantu. Ntar anak ibu kalau sudah menuju ke hakikat marifatnya, sudah menguasai 4 zatnya, dia akan keluar dengan sendirinya. Wong dia tuh sebenarnya tuh masuk pondok SD, cuma pindah tempat. Mungkin ke tempat ini nggak cocok, pelajarannya terlalu keras, pembimbingnya atau gimana, pindah lagi. Namanya juga masih anak kecil kan, kalau diberi pelajaran yang agak keras sedikit, dia kan tetap pikirannya kan langsung mutung ya, kan bahasa itu langsung nggak mau kan kayak gitu. Akhirnya dari
orang yang di sini bilang tanya aja sama Mbak Seti, barangkali tahu anak situ kemana. Dia kan sudah tanya sama pembimbingnya, sama pengajarnya, sama spiritual juga, arahnya berjalan ke arah barat. Padahal dia tuh masih hidup kok sekarang. Dia masih ada, sukmanya masih gini dia. Masih silah pakai tasbih. Dia masih mau cuma untuk menjaga doang, dikasih kamar sendiri. Dalam itu Bang ya. Tapi sukmanya dia lagi belajar. Rogo sukmo kalau Rogo dibilang sukmo. dia lagi belajar, tapi belajarnya yang paling kerih itu adalah belajar rogo sukmo daripada belajar awam. Kalau belajar awam kita bilang A, ntar 1 jam lagi bisa B. Kalau kita sudah belajar sukmo, rogo sukmo, nggak bakal, pasti tetap kokoh di hati kita, pasti. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, bagaimana bukan kisah ini sebenarnya. Bagaimana penjelasan dari Mbah Seti, mudah-mudahan puas menambah pengetahuan tentang wilayah Alas Roban ya Mbak ya. Iya, iya. Jadi jangan Dianggap remeh lah. dianggap remeh, Dianggap remeh, enteng, ya. dianggap sewenang-wenang Bahwa gitulah. daerah ini memang mempunyai kekuatan magis yang besar ya, Iya. Mbak ya. Dari penjelasan yang tadi, Ya, masih ada kisah yang lain nggak Mbak? kisah yang Mungkin di lain lain hari ya. sebenarnya masih ada, tapi aku mohon maaf yang sebenar-benarnya nggak bisa lanjut Ya, ini. Mohon mungkin maaf. lain kesempatan Ya Mbak mungkin ya. lain kesempatan kalau masih kasih umur panjang, diberi kesehatan, kita bisa berjumpa lagi yang langsung kisah nyata aja, yang langsung das gitu aja, yang agak getar gitu. Ya. Ya gitu aja. Baik. Ya. Sobat Malam Mencekam, akhirnya kita harus berpisah. Terima kasih Mbah Seti ya. Ya sama-sama. Jadi kalau main-main ke Alas Roban bisa berjumpa juga dengan Mbah Seti ya. Ya ya ya. Selaku kalau bisa disebut moderator pawang Alas Roban. Ini seperti bajunya. Seperti itu ya. Ya. Ini tulisannya seperti itu, moderator pawang Alas Roban. Akhirnya Mang Ei dan tim dari Alas Roban serta Mbah Seti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.